Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Terkait video yang kemarin katanya suaranya kecil apa kurang jelas gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman jika suaranya kurang jelas apa kecil gitu. Soalnya saya belum punya mic gitu. Coba dengerin aja pakai headset dulu kali aja kedengeran gitu. Mau melanjutkan video yang sebelumnya ya, soalnya banyak yang nanya, banyak pertanyaan gitu, mau jawab sekarang. Pertanyaannya katanya banyak sekali ya, terkait penyakit insomnia ini. Salah satunya katanya gini, Bunda beli susu kambingnya di mana gitu. Bunda gimana kalau gak ada di tempat saya, gak ada susu kambing murni, adanya susu kambing etawa yang bubuk. Banyak yang bertanya seperti itu. Terus katanya sebelum sembuh katanya insomnia, pernah konsumsi apa aja, pernah berobat ke dokter spesialis ahli jiwa apa enggak. Di sini saya akan mencoba menjawab, menjelaskan satu persatu ya. Pertama mengenai beli di mana susu kambingnya, saya akan jawab ya. Saya beli susu kambing yang murni. Di sini ada ya, langsung beli langsung ke tukang perahnya. Kalau di sini saya cari-cari di pertamanya, awalnya tahu cari di mana, cari di grup jual beli di Facebook sekitaran rumah. Bisa nggak katanya order di online, di Shopee apa kayak gitu. Setahu saya kalau susu kambing yang murni, yang fresh tuh nggak bisa ya, nggak tahan lama gitu di suhu ruang. Jadi nggak bisa dipaketin kecuali kalau yang bubuk. Tapi kalau misalkan teman-teman di daerah teman-teman masih susah cari susu kambing murni, nggak apa-apa, coba aja dulu yang bubuk, beli di online gitu ya, rutinin dulu selama sebulan gimana reaksinya. Kalau misalkan bereaksi ya berarti itu cocok, lanjutkan. Kalau misalkan nggak ada reaksinya ya berarti nggak cocok, berarti lebih baik konsumsi susu kambing etawa yang murni aja gitu. Katanya gimana cara konsumsinya kak? Kak, mbak, ibu, bunda gitu. Cara konsumsinya ya kan waktu pertama beli tuh kadang aku juga nerimanya itu si susu itu dalam keadaan beku ya, karena katanya ditaruhnya harus di freezer. Karena kalau nggak ditaruh di freezer itu nggak kuat selama berapa hari gitu. Kalau ditaruh di kulkas biasa di bawah freezer itu cuman tahan 1 hari. Kalau di freezer katanya bisa tahan 2-3 bulan. Itu katanya gimana kak caranya konsumsinya? Kalau aku gini tipsnya ya. Misalkan nih sebelum tidur mau minum nih, pas pagi-paginya yang dari freezer tuh aku turunin ke bawah. Nah, nunggu cair gitu. Nah, pas malam-malam pas mau diminum, si susunya aku angetin aja sebentar. Itu keadaan kan udah cair. Angetin aja sebentar sampai hangat-hangat kuku, jangan sampai mendidih. Gitu. Udah hangat kuku, ya udah minum aja. Minumnya sebelum tidur. Itu dirutinkan selama sebulan. Ya. Ya selain itu juga kataku kayak gimana katanya kak susu murninya. Kalau dulu sih aku beli yang ukuran kayak gini nih, ini udah habis ya, ini cuma tinggal botolnya aja, ini kemasannya kayak gini contohnya, ini ukurannya 250 ml. Ini segelas sekali minum. Harganya per liter di sini
60.000 kalau nggak salah. 60.000 per liter. Ini 1 liter isinya 4 botol untuk 4 hari pemakaian, jadi 4 kali minum ya. Saya rutin beli seminggu sekali. Berarti seminggu berapa liter ya? Seminggu habis 7 liter. 7 botol gini ya. Berarti kurang lebih 1 liter lah kurang. Gitu kan, banyak yang nanya. Ini selain susu kambing apalagi bun yang dikonsumsi? Iya itu apa namanya, Habatus Sauda yang kayak gimana katanya, mereknya apa? Habatus Sauda itu jinten hitam ya, di pasar juga sebenarnya banyak di tukang-tukang bumbu itu jinten hitam, tapi saya beli di online banyak juga, di online juga banyak, harganya juga murah meriah, nggak mahal. Iya, Habatus Sauda tuh ada beberapa macam ya. Ada yang jinten hitamnya doang, ada yang udah ada campuran pakai apa? Minyak apa? Nah, ini juga aku punya nih. Aku punya yang dulu aku konsumsinya yang Habatus Saudanya doang ya. Yang jinten hitamnya doang itu, yang enggak ada campuran apa-apa. Terus kemarin saya beli lagi kan yang dulu habis yang merek apa? Saya beli pakai merek Kurma Azwa ya. Belinya di online banyak. Enggak di endorse ya, saya enggak di endorse. Cuman pengalaman pribadi itu yang saya konsumsi. Tapi ya kembali ke diri sendiri ya. Kalau ini gimana sih ya, kalau berobat tuh cocok-cocokan. Kadang misalkan nih di saya cocok, misalkan di si A cocok, di si B kan belum tentu cocok. Jadi lebih baik dicoba dulu, misalkan dirutinkan dulu. Misal kalau herbal kan harus rutin ya. Herbal mah nggak instan, rutinkan dulu 1 bulan. Kalau 1 bulan ada khasiatnya berarti cocok. Kalau misalkan setelah 1 bulan gak ada perubahan, misalkan tinggalkan aja, cari herbal yang lain gitu. Kalau aku sih gitu ya, nggak tahu ya kalau temen-temen yang lain. Saya beli lagi nih, coba saya beli merek nih Habatus Sauda Extra. Kalau ini sudah ada campurannya, propolis, trigona katanya. Ini kandungannya apa aja? Jintan hitam, zaitun oil, propolis trigona, sama madu murni. Diminumnya, kalau saya minumnya 1 kapsul sehari aja, pagi-pagi aja. Kalau di sini aturan pakainya untuk dewasa katanya 2-3 kapsul sehari, untuk anak-anak 1-2 kapsul sehari pagi dan sore. Kalau saya dulu konsumsi jinten hitam tuh 1 kali sehari aja, pagi-pagi aja gitu. Itu isinya 60 kapsul, kepake sampai 2 bulan gitu. Tapi yang buat Mak Jua udah habis. Sekarang saya konsumsi ini. Terus katanya, selain itu katanya Kak, Mbak, Teteh, Bunda, sebelum sembuh insomnia pernah berobat apa aja katanya, pernah minum apa aja, pernah berobat ke dokter enggak, pernah berobat ya kemana aja, pada nanya kan kayak gitu. Aku ceritain ya perjalanannya, aduh sangat luar biasa ya Allah. Pengen sembuh itu, pengen sehat itu, ikhtiarnya macam-macam sudah dilakukan ya semaksimal saya gitu. Menurut saya sih sudah maksimal gitu ya, alhamdulillah, soalnya sudah sembuh gitu. Berkat Allah, sembuhnya berkat Allah, berkat dukungan dan doa dari keluarga, utamanya doa suami, doa ibu saya, anak-anak saya, adik kakak saya, semuanya alhamdulillah ya Allah. Mereka itu kekuatan hidup saya. Soalnya nih sakit kayak gini tuh gimana ya, insomnia itu penyakit yang maksudnya dipandang sebelah mata, padahal merupakan salah satu penyakit menurut saya nih,
sangat-sangat berbahaya. Kenapa bahaya? Sama, kalau menurut saya sih sama bahayanya kayak penyakit jantung, diabetes yang kayak gitu. Soalnya ini apa namanya? Kalau menurut saya insomnia ini masuknya ke dalam penyakit mental. Masih mending nih kalau misalkan panas dingin apa meriang kan itu termasuk penyakit fisik ya. Kalau meriang makan misalkan nih kelihatan, misalkan kita minum obat, udah minum obat tuh ada reaksinya kan, langsung misalkan demamnya hilang gitu. Kalau ini penyakit gak bisa tidur susah ditebaknya kapan sembuhnya. Kelihatan mah fisik kita mah baik-baik aja, padahal penyakitnya ada di mental. Contohnya apa aja? Katanya sensasinya. Kalau udah insomnia, sensasinya jangan ditanya lagi. Kalau yang udah merasakan mah, saya juga ya Allah. Ini tuh sakit kayak gini tuh, apa namanya? Sakit yang aneh kalau kata saya. Aneh tuh kenapa? Saya tanya keluarga saya, belum pernah ada yang sakit seperti ini. Tanya lingkungan sekitar, tetangga, gak ada yang pernah sakit kayak gini. Jadi kan saya juga bingung ya, sebenarnya saya itu sakit apa. Sampai saya berobat kampung lah ya, kan gak tahu ya. Sampai saya searching di medsos segala macam, di Facebook, di grup. Sampai saya ikut berbagai macam grup tentang apa namanya, grup tentang peduli insomnia, ada banyak. Terus di situ sangat membantu, banyak support dari teman-teman, sharing ilmu banyak. Terus di WA juga ada grup insomnia juga, sesama insomnia. Terus grup apa, depresi, anxiety, skizofrenia, di grup. Pokoknya banyak, dari sakit ini pokoknya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ya Allah, alhamdulillah ya dikasih sakit seperti ini. Ambil hikmahnya aja, Allah masih sayang sama saya. Ingin saya tuh lebih taat lagi, lebih dekat lagi sama dia. Terus bisa nambah banyak temen, nambah ilmu, nambah wawasan gitu ya. Dulu pas awal-awal sakit tuh, ya kenapa bisa insomnia ya, awalnya aku tuh sakit biasa, cuman ada yang bilang katanya long covid. Cuman kan aku nggak tahu itu long covid apa-apa, soalnya waktu itu aku berobat aja gitu ya, ke klinik. Berobat juga udah ke klinik, terus ke mantri udah 2 kali, ke dokter, nggak di swab juga, nggak di tes antigen, nggak di tes covidan gitu ya, nggak ada. Soalnya gejalanya juga cuman batuk, pilek, sama demam. Nggak ada, kan katanya kalau covid mah apa namanya, penciuman tuh hilang, terus tenggorokan katanya apa sakit gitu. Aku nggak ada, berobat aja gitu ya. Terus dikasih obat kan banyak, terus aku minum aja itu obat. Aku mah curiganya dari gara-gara efek samping obat kimia kan, soalnya ada. Maaf saya lagi batuk. Soalnya kan ada beberapa jenis obat warung, ada yang efek sampingnya bisa menimbulkan insomnia gitu. Aku juga nggak tahu penyebab utamanya apa, soalnya penyebab insomnia ini banyak banget penyebabnya ya. Salah satunya ada faktor keturunan, ada penyakit, riwayat penyakit, misalkan GERD apa gitu ya, bisa jadi. Terus katanya ada gangguan jin, katanya itu ada yang bilang kayak gitu. Terus ya pas awal-awal gitu aku tuh sampai berobat ke beberapa ustad lah, ada kali 4 atau 5 orang gitu. Nanya kenapa, dan jawabannya tuh bermacam-macam gitu. Ada yang katanya, ada yang asih apa, terus ada yang bilang medis, ada yang bilang non medis gitu. Tapi semua ustadz tuh bilang aku tuh harus yaitu memperbanyak zikir, banyak sholat sunnah, terus mandi tobat, banyak baca Al-Quran gitu.
ada yang nyaranin iya harus apa namanya, mandi tobat katanya, mandi tobat lakuin aja minimal seminggu katanya, tapi lebih baik diistiqomahkan sampai ntar kalau misalkan udah sembuh harus terus katanya. Sholat istihoroh katanya, pas udah itu tuh sholat istihoroh 2 rakaat katanya, diniatkan dalam hati hajat kita apa, pengen apa, aku mah mintanya apa, cuman pengen apa, pengen sembuh. Setiap sholat tuh mintanya itu, ya Allah sembuhkanlah hamba, angkatlah penyakit hamba. Itu setiap doa yang aku panjat. Nggak minta harta, nggak minta harta. Ya Allah, dikasih lagi sakit mah, punya uang juga, misalkan dia punya uang banyak juga, gak nikmat. Sehat itu ternyata pas ngalamin sakit kayak gini, mas, sehat itu salah satu harta yang paling berharga dari Allah. Makanya yang dikasih sehat tuh syukuran, bersyukur gitu, jangan mintanya cuman harta doang. Soalnya rezeki teh bukan cuman harta doang, sehat juga itu rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Karena kalau udah sakit mah apa-apa nggak enak, punya uang juga habis buat berobat gitu istilahnya ya. Singkat cerita ya gitulah. Tapi sama tuh tiap ustadz nyaraninnya gitu, perbanyak zikir katanya, sholat ngaji, sholat sunnah utamakan katanya. Pas udah sholat sunnah tuh aku ya sampai ke Garut, kan aku pulang kampung dulu, aku asli orang Garut, tinggal di Pondok Gede Bekasi. Aku sampai, kalau kata orang Sunda apa namanya, titirah katanya, titirah katanya. Di Garut aku lama, lumayan beberapa minggu gitu di Garut tuh. Ya di Garut tuh aku zarah dulu ke makam bapak saya, minta maaf ke orang tua saya kan punya ibu 2, minta maaf ke ibu-ibu saya, minta maaf pada semua keluarga saya. Soalnya saya tuh merenung gitu, tiap hari merenung gitu, sedih, ya Allah kenapa aku dikasih penyakit kayak gini, apakah ini semua tuh asalnya dari salah aku gitu, apa kenapa gitu. Aku sampai tiap hari tuh semenjak sakit insomnia itu tiap hari tuh sedih, nangis, gak ada sehari pun gak nangis. Sampai suami aku bilang katanya, kenapa katanya kok nangis terus, beda ya, namanya lagi sakit ya, kita doang yang merasakan, orang lain mah gak ada yang ngerasain. Jadi bawaannya tuh ya pas sakit insomnia itu bawaannya sedih, was-was, gelisah, cemas, males ngapa-ngapain, gak semangat hidup. Jadi bawaannya kayak besok tuh kayaknya aku gak bakalan panjang umur gitu. Mandi aja aku males, mandi aja 3 hari sekali itu juga dipaksa-paksain. Sholat ibadah yang kayak gitu godaannya luar biasa, malasnya lebih dari sebelum aku sakit. Tapi ya gitu, kalau punya penyakit kayak gitu tuh usahakan dilawan segala sensasi yang ada tuh, malas segala macam tuh dilawan. Misalkan malas sholat, malas ngurus anak kayak aku dulu, malas mandi, aku lawan terus gitu. Sensasi kayak gini yang datang gitu ya, pokoknya semua sensasinya tuh harus dilawan. Terus jangan sendirian mengurung diri, usahakan tetap bersosialisasi ya sama keluarga. Kalau nggak ada keluarga, tetangga lah, main gitu ke rumah tetangga kayak aku gitu. Misalkan tetangga nggak ada nih, ya udah di rumah aja. Kalau cemasnya datang kayak aku kan dulu, cemasnya luar biasa, kayak anxiety gitu, nggak tenang hati tuh, nggak tenang bawaannya, nggak tenang, kayak gimana ya, nggak enak pokoknya, perasaan tuh nggak enak banget. Kalau aku datang perasaan kayak gitu, healing gitu ya, healing, jalan-jalan lah, apa, refreshing gitu. Tapi aku baca Al-Quran gitu ya. Tapi emang bener sih, ngapalin ayat Al-Quran sama baca Al-Quran tuh bisa mengurangi cemas. Itu di aku ya, di aku cocoknya kayak gitu. Kalau enggak
ya main ke rumah tetangga apa gimana ya, jadi harus ada teman ngobrol gitu, gak boleh sendiri kalau punya penyakit kayak aku, kayak yang aku rasain sensasinya gitu. Jadi nggak boleh sendirian, harus ada teman curhat gitu. Iya, kalau enggak dengerin ceramah gitu ya di YouTube, kalau enggak dengerin murotal, disarannya gitu, dengerin murotal katanya. Lebih baik sih baca aja Al-Baqarah full dari ayat, iya dari ayat pertama sampai 283. Kalau enggak surat Al-Imran katanya, baca full satu hari satu hari satu surat minimal itu, tapi lebih bagus one day one juz katanya gitu. Kalau nggak bisa katanya boleh dengerin murotalnya aja gitu. Udah gitu udah nih ke ustadznya ceritanya, ustadz di kampung saya caranya gitu, aku lakuin gitu ya, lakuin saran-sarannya, alhamdulillah katanya. Dulu pas pertama awal-awal kena insomnia, apa namanya, pernah aku nggak bisa tidur sampai 3 hari 3 malam. Rasanya gimana? Rasanya luar biasa, kepala berat, badan nggak enak, kayak abis ditonjokin CRT gitu. Mata kayak mau keluar gitu, pokoknya nggak enak banget di badan, nggak enak, mau ngapa-ngapain juga nggak enak, pengennya diem aja main HP gitu ya, searching penyakit yang kayak gitu. Padahal sebenarnya sih kalau ini ya, kalau apa namanya, searching soal penyakit nggak baik juga, soalnya kan kadang ada yang nakut-nakutin, jadi kepikiran. Menurutku sih jangan ya, kalau kalian punya penyakit jangan searching lah, takut. Jadi langsung tanyakan aja sama ahlinya gitu. Tapi kalau sharing gitu, bolehlah membantu. Aku juga gitu, sharing buat pengalaman, nanya-nanya di grup apa Facebook banyak. Kalau di grup sih banyak yang apa namanya, penyakitnya sama aku. Cuman kalau di dunia nyata nggak ada gitu. Jadi aku banyak temennya ya dari situ, temen sesama insomnia. Udah gitu jalanin gitu ya. Kalau di kampung enak sih, aku bisa dapat tidur semalam tuh 4 jam 5 jaman gitu lah, lumayan. Itu pun masih terbangun gitu. Misalkan nih aku tidur jam 8 malam, jam 10 udah kebangun. Kalau udah kebangun tuh gak bisa tidur lagi dulu, awal-awal insomnia gak bisa, mau tidur lagi tuh gak bisa. Nah semakin kesini alhamdulillah ada peningkatan. Nah udah gitu aku balik lagi kan ke Jakarta karena anak-anak sekolah, kasihan. Pas di Jakarta aku berobat apa namanya, ada yang nyaranin dari keluarga suami, katanya berobat ke spesialis jiwa. Serem gak tuh dengernya, spesialis jiwa? Aku aja sampai gimana gitu ya dengernya, denger ahli jiwa tuh kayak aku mah nggak apa-apa, nggak gila, padahal bukan. Berobat ke spesialis jiwa tuh bukan orang yang mengalami gila aja, tapi yang punya penyakit mental juga. Misalnya nih, apa aja penyakit mental ya, kayak insomnia, anxiety, depresi, skizofrenia, itu kan termasuk penyakit mental. Itu berobatnya kemana ya? Ke situ, ke dokter spesialis jiwa. Kalau di rumah sakit apa adanya, poli jiwa kalau nggak salah ya. Singkat cerita ya, aku berobatnya juga jauh ke daerah Subang. Katanya iya ada yang nyaranin ke situ. Kirain mah bisa gitu ya, sekali berobat langsung sembuh. Emang pas minum obat dari dokter bisa tidur, tapi ya gitu, namanya tidur alami sama tidur buatan beda rasanya. Enakan tidur alami walaupun misalkan cuman 2 atau 3 jam gitu.
minum obat dari dokter, emang pules. Misalkan nih udah Isa tidur jam 5 bangun, cuman ada efeknya gitu, gak enak di badan, kepala pusing gitu. Aku dikasih obatnya 2 macam. Obat yang pertama racikan, kurang tahu ya apa, gak bisa aku baca tulisan dokter. Yang kedua antidepresan. Soalnya aku diponis sama dokter tuh, diponis depresi. Bayangkan teman-teman, gimana perasaannya. Pada aku dalam pikiran tuh, ya Allah, aku nggak gila, padahal aku nggak, masih normal, aku nggak gila, aku cuman susah tidur. Dalam pikiran tuh bertanya-tanya itu terus pertanyaan saya, sampai searching terus tentang penyakit depresi, insomnia, banyak. Kalau nggak percaya mah lihat aja di grup Facebook lah, aku tiap hari nanyain gimana caranya sembuh, bisa sembuh nggak dari insomnia, gimana caranya ngobatin depresi, terus minum obat dokter ada efeknya nggak, ketergantungan nggak gitu. Aku nanya sampai kayak gitu, sampai pusing sendiri, bingung sendiri. Nah itu jadilah tambah ban pikiran. Padahal sebenarnya kalau punya penyakit kayak gini tuh jangan banyak pikiran, harus relax. Pikiran itu harus relax. Nah sih dikasih obat ya gitu. Harganya pun lumayan ya, sekali berobat habis lah. Bayar dokternya aja 200 kalau nggak salah ya. Obatnya itu 800.000. Itu penenang 20 butir sama antidepresan 20 butir. Kalau berobat ke spesialis itu ya. Tapi kalau yang punya BPJS itu kan bisa di cover. Cuman kebetulan saya di sini nggak ada BPJS, nggak punya, mau ngurusin juga ribet. KTP saya masih daerah, saya tinggalnya di sini di Jakarta Timur, Bekasi ya, perbatasan Bekasi Jakarta Timur. Mau ngurus juga ribet, katanya bisa di via online diurusin, cuman ya gitu, tetap aja via online juga ribet. Urus-urusinya aku nggak sanggup, nggak sanggup, nggak ada waktu, maksudnya aku nggak tahu. Suami aku juga nggak ada waktu, kerja sibuk ya. Jadi dalam hati tuh gini nih, ini gimana ya, obat tuh bakalan bikin sembuh apa bakalan bikin ketergantungan? Tiap hari aku tanyain kayak gitu, sampai aku ragu-ragu mau minum obat tuh. Ini minum apa enggak, mau minum tuh, mau minum obat tuh kayak gimana gitu, kayak ragu-ragu jadinya. Jadi bismillah aja, la haula aja, aku niatin, ya Allah, aku bisa sembuh, pasti bisa sembuh tanpa obat. Aku mau ikhtiar pakai herbal aja gitu. Sampai akhirnya obat tuh cuman diminum beberapa biji aja. Sampai sekarang obatnya masih ada. Tolong Mbak ambilin kotak obat situ. Obatnya masih ada. Kayak apa? Obat yang kuning itu, yang kuning. Itu. Sampai banyak yang nanyain katanya. Nah, obatnya kayak gini. Kasih tahu, kasih lihat. Bukannya apa-apa ya. Ini mah pengalaman saya. Ini pengalaman pribadi, tapi kalau yang berobat ke ahli jiwa, ke poli jiwa ya silahkan, itu mah lanjutkan. Soalnya kan kalau udah berobat ke ahli jiwa gak bisa sembarangan berhenti obat gitu ya, apalagi obat penenang, karena efeknya ya bahaya. Itu efeknya ya bahaya. Jadi kalaupun mau berhenti minum obat psikiater ya, itu ada tahapnya tapering off katanya bahasa dokternya. Jadi gak bisa langsung berhenti kayak kita minum obat demam gitu, nggak bisa. Kalau obat psikiatri nggak bisa, harus ada tahap tapering off. Jadi penurunan dosis secara pelan-pelan. Jadi turunnya tuh diawasin oleh dokter pelan-pelan gitu. Misalkan nih dari 1 tablet turunin dosisnya jadi setengah, udah setengah jadi 1/4 itu. Tiap bulan turun dosis gitu. Jadi nggak boleh
berhenti, stop, langsung stop, itu efek sampingnya bahaya banget ya. Aku kasih lihat nih obatnya kayak gini. Ini penenang, racikan, nggak tahu dalamnya isinya apa tuh, clobazam apa-apa itu tulisannya aku nggak ngerti, clobazam, elizab yang kayak gitu tuh jenis, pokoknya jenis obat penenang di sini. Ini aku nggak minum, ini cuman aku minum berapa butir ya, ini tinggal sisa 8 butir, tadinya ada 20 butir, jadi cuman aku minum 12 butir ya. Ini cangkangnya udah aku buangin. Terus ini nih buat kenang-kenangan aja ini. Iseng dikasih ini penenang, mereknya ini Mirtazapin. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Gak kelihatan nih, kayak gini Mirza. Nah, ini masih sisa nih. Gak aku minum, aku takut minumnya, ya Allah, takut ketergantungan dalam tiap bulan aku harus berobat gitu. Mikirnya itu tiap bulan aku harus berobat, mana nggak punya BPJS, lumayan kan berobat sebulan 1 juta itu udah berapa. Kalau sedangkan kan kalau berobat kayak gini tuh nggak mungkin bisa cepet-cepet ya, bukan yang nggak mungkin ya, kalaupun ada yang cepet tuh paling cepet 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Ada yang setahun baru bisa lepas obat, ada yang bertahun-tahun nggak bisa lepas dari obat penenang. Jadi kalau misalkan minum obat penenang baru bisa tidur, kalau misalkan nggak minum penenang nggak bisa tidur gitu. Jadi ya kalau mau konsumsi obat dari psikiater ya harus ikutin petunjuk dari dokternya, jadi nggak bisa sembarang putus obat berhenti langsung gitu, bisa harus kontrol tiap bulan rutin. Jadi langsung habis obat langsung harus kontrol, nggak boleh nunggu habis obat gitu. Tapi saya putuskan untuk berhenti minum obat ini, beralih ke herbal. Sebelum konsumsi susu kambing saya konsumsi herbal, udah banyak, pokoknya banyak banget herbal yang saya konsumsi, mulai dari yang ada di dapur dulu ya, bawang putih katanya dimakan aja, dikunyah katanya, terus minum air anget itu udah. Cuman beberapa hari gitu ya, akunya nggak rutin, cuman semingguan gitu, jadi nggak ngefek di akunya, apa nggak tahu nggak rutin apa nggak emang nggak cocok di aku gitu. Terus katanya coba konsumsi kayu manis di air hangat katanya, terus kayu manis dimasukin gitu udah. Terus katanya pala, coba konsumsi biji pala katanya, dimasukin ke susu apa aja katanya, susu kaleng apa susu kemasan katanya. Udah, itu juga cuman beberapa hari sih, nggak aku rutinin selama sebulan gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan dirutinkan, aku cuman orangnya nggak sabaran gitu, jadi pengennya instan, yang cepet langsung terasa gitu ya, pengennya yang instan kan. Kalau yang herbal kan nggak bisa kayak gitu. Terus apa katanya, daun pandan coba katanya direbus sama jahe, dikasih gula aren apa madu katanya. Udah. Terus katanya apa, minum susu hangat sama makan mangga manis katanya sebelum tidur. Udah. Makan manisan pala katanya. Udah, pokoknya banyak yang ngasih saran, itu aku lakuin semuanya, aku laksanain, cuman ya enggak rutin, cuman sampai seminggu ya, rutinnya sampai seminggu. Nggak tahu kalau dirutinkan misalkan sama sebulan ya efeknya, soalnya kan tuh kata aku juga gak sabaran. Terus katanya manisan pala udah, itu rebusan daun putri malu katanya sama akarnya, direbus katanya, misalkan nih 4 gelas, sisain tinggal segelas, diminum katanya 2 kali sehari, pagi sama malam mau tidur, rutinkan katanya. Aku rutinnya cuma seminggu doang, itu juga nggak ngefek ke aku, nggak ada efeknya di aku. Terus apalagi, pokoknya banyak deh
Aku sampai lupa beli obat jamu-jamu dari Sinse, jamu yang herbal. Apa tuh mereknya, banyak pokoknya. Banyak banget. Nah, sampai ini nih. Aku beli ini. Apa namanya? Herba tidur. Ini beli di online. Aku ini untungnya aku udah sembuh ya. Jadi masih banyak. Belum aku minum ini sama sekali. Kayak gini. Ini herba tidur, kandungannya tuh katanya, khasiatnya katanya secara tradisional membantu meringankan gangguan sulit tidur katanya. Tapi aku belum coba ini, keburu akunya sembuh alhamdulillah. Ini yang terakhir aku beli obat. Ke sebelumnya aku udah beli obat tidur di apotek tuh udah gak mempan. Dari Antangin Good Night, Pules, terus apa namanya, Lelap, yang kayak gitu tuh gak ada yang mempan. Terus apa tuh aku beli ini nih, pegagan kalau bahasa Sundanya apa ya, antanan gitu ya. Ini ada kapsulnya, pegagan, beli di online. Kalau orang Sunda mah antanan, dilalap katanya. Harusnya mah lebih bagusnya mah antanan yang aslinya, ini mah kapsulnya. Ini juga sama, belum aku habiskan, masih banyak. Masih penuh isinya, sayang banget. Keburu aku udah sembuh alhamdulillah. Ini tadinya mau aku buang-buangin, cuman ya kali aja ya ntar ada yang butuh. Soalnya expirednya juga masih lama, aku simpan aja. Kayak apa lagi nih? Sapron. Apa sapron katanya? Sapron teh apa teh? Banyak yang nanya juga sapron teh apa? Sapron teh